Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat media nalar dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat walafiat. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman pemirsa semua untuk mengenal media nalar ini, yang kini ikut andil dalam mewarnai layar gadget teman-teman semua. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara panjang lebar, ada pun pepatah yang pernah saya dengar, tak kenal maka tak sayang. Jadi, maka dari itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sodik Asegaf, dan di samping saya ada Bung Rajib Al-Nujub. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Bung? Sangat sehat, alhamdulillah. Jadi Bung Rajib ini merupakan penggagas media nalar. Jadi Bung Rajib, saat ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana sih jejak-jejak channelnya kaum muda ini, yaitu media nalar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan di sini. Jadi teman-teman pasti bertanya-tanya, mengapa sih media nalar ini lahir? Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rajib, mengapa Bung menggagas podcast media nalar ini? Oke, terima kasih banyak, Sodik. Sebetulnya ini konsep media nalar ini sudah tumbuh jejaknya, atau sudah tumbuh di dalam kepala saya itu sejak tahun 2020 Desember. Pada saat itu saya masih ingat, saya waktu itu masih di kampung, kemudian spontan ide itu hadir. Tapi kemudian pada kali ini, di tahun ini, ide ini kemudian mengalami perkembangan seiring dengan warna ruang publik yang semakin, buat saya secara pribadi, semakin kian pesat ya. Channel-channel yang lain yang banyak yang hadir, atau percakapan, katakanlah sebutlah percakapan ruang publik, yang buat saya cukup memprihatinkan sebetulnya. Ya, kenapa memprihatinkan? Karena percakapan yang saya saksikan di ruang publik ini kadang-kala tidak mengedukasi. Kadang-kala nilai pedagoginya atau nilai pendidikannya itu sangat hampir tidak bisa diharapkan. Yang ada justru malah kayak terkesan akan membelah masyarakat. Iya kan? Terkesan justru malah akan membuat satu sama lain itu gontok-gontokan, atau tanda kutip gontok-gontokan, atau benci lah kira-kira begitu ya, dengan sebuah peristilahan kadung, dengan sebuah peristilahan cebong, kan kira-kira gitu. Jadi saya kira-kira sederhana gini, media nalar ini saya gagas sebagai sebuah wadah alternatif untuk kaum muda. Makanya saya menyebut channelnya kaum muda. Ya kan? Sebagai wadah alternatif untuk menimba hal-hal yang positif, ya kan? Untuk menimba hal-hal yang bisa bernilai ilmu pengetahuan, bukan mendapatkan atau bukan mendengarkan percakapan yang membicarakan orang lah, kira-kira begitu ya. Jadi makanya saya mengatakan media nalar itu, ya kan? Channel media nalar adalah tempat percakapan pikiran, bukan percakapan tentang keburukan orang atau menertawakan orang dan sebagainya. Begitu kira-kira. Jadi media nalar ini hadir sebagai wadah literatur ya? Seperti itu ya? Katakanlah begitu, wadah literatur di jalan alternatif lah kira-kira, setelah kemudian teman-teman para pemuda bosan dengan apa yang selama ini tersuguhkan di layar publik. Kira-kira begitu. Jadi pada bincang santai ini, pasti teman-teman di media dan dimanapun berada itu bertanya-tanya, mengapa sehingga media nalar ini memakai moto merawat nalar bangsa? Bagaimana kira-kira Bung Rajib? Iya kan, merawat nalar bangsa. Sebetulnya kalau kita pikir ya,
tidak ada hal, pada dasarnya tidak ada hal yang perlu untuk dicemaskan mengenai tentang nalar bangsa ini, ya kan? Sebetulnya tidak ada hal yang perlu dicemaskan, mengingat bahwa kita juga punya sejarah atau punya jejak mengenai tentang intelektualitas bangsa ini, ya kan? Artinya pada dasarnya kita tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan seperti yang tadi, karena kita punya referensi soal itu. Tetapi mengingat bahwa kalau nalar yang baik ini, nalar yang secara potensial ini baik, tetapi tidak dirawat misalkan, ya kan, justru malah akan menjadi bisa tidak kompatibel dengan apa yang kita harapkan ke depan. Bayangkan misalkan nalar yang berpotensi baik, tetapi disuguhi dengan istilah-istilah yang sebetulnya bisa merangsang atau bisa menghadirkan kebencian, tanda kutip bisa menghadirkan kebencian, ya kan? Maka nalar yang tadi yang katakanlah misalkan yang baik itu yang bisa kita harapkan untuk menyangga pembangunan bangsa ini, apalagi ini sebagai seorang kaum pemuda misalkan, tapi tidak dirawat, ini bahaya jadinya, ya kan? Iya. Nah, berangkat dari dasar itulah sebetulnya di dalam penghayatan saya perlu rasanya ada wadah, ya kan, sebagai wadah alternatif yang kemudian berupaya untuk merawat nalar bangsa. Nalar bangsa artinya saya cakupkan kepada kaum pemuda lah kira-kira. Karena kenapa? Apa pentingnya? Malah bertanya apa pentingnya? Penting banget. Kenapa? Karena nyawa bangsa atau nyawa bangsa itu terletak pada kekuatan pemuda. Iya kan? Soekarno nggak mengatakan beri saya pemuda, tapi Soekarno nggak mengatakan beri saya orang tua, tapi beri saya pemuda, ya kan? Beri saya pemuda. Itu mengandaikan bahwa pemuda itu punya potensi yang lebih, punya nilai plus yang lebih, katakanlah begitu. Artinya tidak dalam rangka merendahkan yang lain, ya kan? Tapi ya itu kenyataannya. Makanya dia perlu kita rawat dan kita upayakan. Memang ini berat. Jadi saya selalu menyebut ini akan mempersatukan, dalam upaya ini akan mempersatukan. Di dalam upaya ini akan mempersatukan antara kata merintis dan merintih. Kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi bagi kaum tua juga bisa ikut dong nonton. Tapi dia berjiwa muda gimana? Oh iya, jadi Kak Adi ada lelucon yang mengatakan kalau mau muda terus maka masuklah remaja masjid. maka masuklah jadi remaja masjid itu biar muda terus kata. Oke, gitu paling Bung ya. Kenapa kemudian saya menggagas lalu kenapa kemudian motonya merawat nalar bangsa. Berarti hari ini media nalar hadir sebagai merawat nalar bangsa ya, yang kemudian ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada pada pemuda-pemuda di Indonesia tuh. Iya betul. Jadi bukan dalam rangka mengembangkan, artinya saya ini dulu sedikit, bukan lebih kepada misalkan skill ya, tapi ini media, namanya media itu kan wadah ya. Jadi wadah yang akan menyediakan percakapan pikiran, dasarnya nalar. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bung. Gimana? Kira-kira media nalar ini hadir sebagai genre apa? Apakah ia hadir pada skala dan prioritas tertentu, semisal dia hanya berpusat pada ekonomi, politik, ataupun sebagaimana? Jadi seperti apa tuh, Bung? Iya ya, karena kalau itu pertanyaan itu, saya sampai detik ini saya tidak pernah berpikir pengen membatasi ya, pengen mengarahkan pada satu jalan tertentu, pakem dengan satu spektrum tertentu dalam bulan tertentu. Nanti banyak hal yang bakal disinggung. Makanya saya mengatakan di deskripsi. Ya kan, saya makanya mengatakan di deskripsi bahwa media nalar ini, channel ini akan membicarakan, akan mendiskusikan segala hal yang mungkin untuk dipercakapkan.
gitu loh. Tetapi tetap dasarnya adalah edukatif, iya kan? Edukatif artinya ada nuansa pendidikan, selalu diupayakan itu. Ada nuansa pendidikan, mencerahkan pikiran. Misinya sebetulnya ya dekat-dekat situ, mencerahkan pikiran lah kira-kira. Dasarnya di situ. Jadi baik bicara nanti filsafat, baik bicara tentang ekonomi politik, baik bicara masalah teologi, agama dan seterusnya, segala hal yang mungkin akan kita tumpahkan, akan kita bicarakan di sini, di channel Media Nalar ini. Makanya tidak hanya jadi dia channelnya kaum muda Media Nalar ini bisa diakses oleh berbagai latar belakang keilmuan, baik yang filsafat nantinya, baik yang politik nantinya, baik yang ekonomi nantinya dan seterusnya. Karena dia akan menyediakan hal-hal yang mungkin itu dasarnya untuk dipercakapkan. Ya, seiring berjalannya waktu mungkin ada harapan-harapan Bung Rajib nih terkait dengan lahirnya Media Nalar ini. Harapannya seperti apa, Bung? Apakah hanya sebatas konten-konten atau gabut dan seperti apa, Bung? Jelas tidak seperti apa yang Anda ucapkan di kata-kata terakhir itu. Iya kan? Tidak sedang bercanda saya menggagas ini. Itu pertama. Kedua, harapan ya, bicara tentang harapan. Jadi setiap kita dalam mengerjakan sesuatu, dalam memulai sesuatu, pasti akan selalu disertai dengan harapan. Sama halnya dalam konteks ini. Ketika saya kemudian menggagas yang namanya Media Nalar sebagai sebuah wadah alternatif untuk kaum pemuda dengan moto merawat nalar bangsa ini, tentu saya punya harapan. Saya sangat punya harapan bahwa kehadiran Media Nalar ini bukan hanya menambah warna bagi layarnya teman-teman, ya kan, layar gadgetnya teman-teman, tetapi dapat mengedarkan pengetahuan dapat mengedarkan atau memberi hal-hal yang dibutuhkan oleh katakanlah bangsa ini kira-kira, ya kan? Saya percaya bahwa ya bukan pembelahan yang diinginkan oleh bangsa ini. Bukan budaya bicara orang seperti kata Agnes Monica, ya kan? Bukan budaya bicara orang, bukan budaya bicara caci maki, bukan budaya bicara dan seterusnya kira-kira. Tetapi yang diinginkan oleh bangsa ini adalah sebuah percakapan yang bernilai, mengandung nilai pedagogi, mengandung nilai pendidikan, bisa mencerahkan. Harapan saya di sana bahwa dengan kehadiran Media Nalar ini bisa mengambil peran dalam konteks itu dengan melalui mengedarkan pengetahuan yang dipercakapkan dengan berbagai tokoh nantinya atau dengan berbagai narasumber nantinya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Media Nalar ini bukan saya yang akan narasumbernya, ya kan? Jadi nanti yang namanya podcast kan, ini kan sebetulnya konsepnya podcast ya kan? Jadi bukan konten masak tentunya. Jadi kita bakal mengundang narasumber-narasumber yang mumpuni di bidangnya atau yang mereka punya gagasan, mereka punya pikiran yang siap untuk diajarkan atau dikonsumsikan kepada publik, terutama kepada kaum pemuda. Maka akan kita upayakan untuk menghadirkan dia di sini. Begitu kira-kira. Sangat luar biasa ya terkait channelnya kaum muda dengan moto merawat nalar bangsa. Jadi teman-teman pemirsa mungkin cukup ini ya, cukup apa gimana, Bu? Ya paling kalau saya dari saya kalau nggak saya mengikuti pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaannya lagi saya pikir berarti sudah cukup. Dan semoga ini perkenalan ini bisa melengkapi deskripsi yang ada di channelnya Media Nalar. Tentunya ini sangat kesempatan yang sangat baik dan saya ucapkan terima kasih banyak karena berhubung juga ada pepatah yang disampaikan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Saya berharap bukan kepada sayangnya yang disayangi, tetapi kepada channelnya yang bisa disayangi, channelnya kaum muda. Kira-kira begitu. Ya mungkin cukup sampai di sini dan adapun moto dengan merawat nalar bangsa yaitu Media Nalar yang akan
berpusat pada podcast ya. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah, dan suatu saat kalian akan menyaksikan siapa aja sih yang menjadi narasumber di Media Nalar. Tetap ikuti, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung. Ya, Bung. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Jangan lupa bahagia.